Perkenalkan saya Paulo dengan NIM 20090764. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS kecerdasan buatan. Di sini saya mengambil jurnal Artificial Intelligence in Cardiology yang artinya kecerdasan buatan dalam kardiologi. Di sini ringkasan permasalahannya itu adalah masalah dalam biomedik pembelajaran mesin. Tentu saja pembelajaran mesin diawasi bukanlah obat mujarab untuk tugas prediksi, bahkan model yang sempurna adalah dibatasi oleh kualitas dan besar sinyal di dataset dari mana ia dilatih. Ini ide penting, bahkan dengan algoritma yang sempurna, model dapat hanya sebagai informasi yang relevan di himpunan data, misalnya menggunakan skema 50 variabel, kili, demografi, sosial, ekonomi, status, riwayat medis, gejala klinis, vital tanda, nilai laboratorium, dan intervensi pemulangan. Menemukan bahwa algoritma pembelajaran mesin tidak dapat memprediksi penerimaan kembali 30 hari lebih baik dari regresi logistik, bahkan semua model dilakukan hanya sedikit lebih baik daripada acak penyolong. Meskipun studi dari Fritzel et al. Adalah secara metodologi sangat baik, temuan berpotensi dibatasi oleh kumpulan data yang tidak mengandung banyak prediktor kuat dari penerimaan kembali gagal jantung. Untuk contoh, meskipun para penyelidik ini memang menyertakan variabel untuk menggambarkan status sosial ekonomi, tetap sulit untuk mengkode dan mengukur determinan sosial dari kesehatan yang tampaknya sangat penting untuk masuk kembali ke rumah sakit. Batas minim berlaku untuk keduanya, kemudian statistik klasik dan pembelajaran mesin metode. Ini teknik dan algoritma kecerdasan buatannya itu yang pertama regresi teratur. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda memiliki puluhan ratusan atau ribuan variabel yang dikumpulkan hanya pada beberapa pasien. Anda ingin menguraikan variabel mana yang benar-benar relevan sebagai disebutkan sebelumnya dalam P besar N kecil itu, yaitu besar sejumlah fitur relatif terdapat sejumlah kecil sampel situasi. Solusi potensial adalah kelas teknik yang disebut regresi teratur. Di dalam konteksnya, regularisasi berarti pengenalan kendala tambahan untuk mengurangi kompleksitas model sehingga memungkinkan model untuk menggeneralisasi lebih baik ke yang lain data. Beberapa bentuk umum dari regresi teratur disebut regresi lasso, yang yang paling tidak mutlak, susu dan operator seleksi, regresi Reed, dan regresi bersih elastis. Untuk memberikan contoh manfaat regularisasi, Halim et al. Menggunakan regresi bersih elastis logistik ketika menggabungkan pengukuran proteomik dengan variabel klinis untuk memprediksi insiden infark miokard atau kematian. Sebagai para peneliti ini mencatat, regresi bersih elastis memungkinkan mereka untuk mengevaluasi banyak fitur independen dengan cara baru, akhirnya membantu mereka menemukan kandidat biomarker proteomik untuk kardiovaskular resiko peristiwa. Yang kedua itu ada metode berbasis pohon. Metode berbasis pohon adalah set yang banyak diterapkan dari yang kuat, tetapi tampak sederhana algoritmanya. Dokter tidak akan menemukan ini berguna karena mereka sering disebut sebagai off-the-shelf terbaik algoritma pembelajaran mesin, dan mereka sering antara algoritma pertama yang harus digunakan berbeda. Dengan regresi reguler, metode pohon adalah sangat berguna ketika datanya tinggi, yaitu ketika ada banyak pengamatan untuk beberapa variabel. Metode berbasis pohon menggunakan himpunan bagian yang berbeda dari data berulang kali untuk membangun final kompleks model nonlinear dalam contoh klinis. Wei et al. Menggunakan pohon dan teknik lain yang disebut gradien meningkatkan untuk memprediksi resiko kejadian kardiovaskular. Yang ketiga itu ada teknik mesin vektor dukungan, mesin vektor pendukung atau yang disingkat SVM, terdiri dari mesin lain yang algoritma pembelajaran dalam domain kardiovaskular. Nanti dijelaskan di gambar 3B.
Dokter mungkin menyebabkan SVM berguna karena meskipun relatif mudah, mereka dapat menangkap hubungan linear yang kompleks. Masalah klasifikasi biner, SVM memetakan pengamatan input ke dalam A ruang yang lebih tinggi dan kemudian mencoba untuk membangun hyperplane yang secara linear memisahkan dua kelas. Menurut Cui dan kawan-kawan menunjukkan kegunaan dari SVM dengan memprediksi stenosis instan dengan akurasi 90% dari kadar metabolik plasma. SVM memiliki dua kelemahan utama. Pertama, mereka melakukan klasifikasi non-probabilistik, artinya dengan default SVM bekerja pada hasil dikotonomis. Sebagai dicatat sebelumnya, ini terkadang menjadi masalah, namun metode sekunder untuk menghitung hasil probabilistik yang disebut penskalat laan plat atau regresi isotonik dari SVM memang ada. Kedua, mirip dengan regresi linear, perhitungan pengamatan input di sangat ruang dimensi tinggi, yaitu ketika ada banyak variabel bisa sulit atau tidak mungkin. Di sini ada gambarnya. Yang pertama itu ada gambar A, hutan acak, itu menggabungkan bootstrap, pemilihan subset sampel, dan Bayesian, pemilihan subset variabel prediktif untuk setiap pohon individu. Yang kedua itu gambar B itu ada mendukung mesin vektor dalam klasifikasi biner. Mesin vektor dukungan untuk menemukan hyperplane yang memisahkan kelas, attributed kernel, proyeksi data input ke A, dimensi yang lebih tinggi sebelum vektor pendukung berikutnya dihitung. Yang gambar C itu ada model pembelajaran mendalam terdiri dari lapisan neuron tertumpuk, dapat digunakan untuk mempelajari fungsi kompleks. Yang gambar D itu algoritma pembelajaran penguatan digunakan untuk melatih tindakan agen pada lingkungan. Hasil yang dapat diperoleh itu ada prediksi probabilitas. Hasil yang dikalibrasi lebih baik adalah area di mana algoritma pembelajaran mesin dapat menyediakan manfaat klinis. Demonstrasi visual konsep. Di sini ada gambar yang A itu demonstrasi visual konsep dikontomisasi yang tidak tepat pada variabel dependen, dikotonomi yang tidak tepat menggamburkan hubungan berkelanjutan antara prediktor dan variabel respon. Itu yang gambar A. Untuk yang hasil gambar B itu hasil yang diperoleh itu ada konsep kalibrasi dalam probabilitas yang diprediksi dalam model pembelajaran terawasi karena banyak tugas pembelajaran mesin yang dibingkai sebagai klasifikasi biner. Kalibrasi probabilitas yang diprediksi sering kurang dihargai. Kalibrasi yang tepat dari probabilitas yang diprediksi seringkali sama pentingnya sebagai klasifikasi biner yang akurat karena pengurangan probabilitas dan klasifikasi biner dapat dipahami sebagai bentuk dikontomisasi yang tidak tepat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.